Indonesia, tempat di mana umat beragama hidup berdampingan dalam naungan semboyan, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Kendati demikian, agama seringkali melahirkan isu-isu panas di tengah masyarakat. Salah satunya adalah pernikahan beda agama. Ni Nyoman Ana Martanti adalah salah seorang yang memilih untuk menikah berbeda agama. Ia adalah seorang Katolik yang memilih menikah dengan seorang Muslim. Tentu hal ini bukanlah sebuah keputusan yang mudah. Di tengah masyarakat Indonesia yang cenderung mudah menghakimi. Untuk kita bilang mau menikah beda agama itu selalu banyak judgmental yang dari orang-orang. Kamu itu tidak sah, haram lah, apalah segala macam. Kita akan dengan mudah nantinya disalahkan atas sesuatu hal yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan pernikahan beda agama. Secara umum masyarakat Indonesia itu pemahamannya adalah bahwa pernikahan beda agama itu dilarang oleh agama apapun itu ya, tidak hanya di Islam, di Kristen, di Hindu, di Buddha, secara umum begitu. Semakin sedikit di antara mereka yang memahami bahwa di agama-agama itu juga ada pandangan yang membolehkan. Faktor teologis, persoalan teologis ini cukup besar karena kita sebagai orang Kristen, kita mewarisi satu teologi dari Barat sana yang masih memiliki semacam superioritas kultural terhadap mereka yang berbeda agama. Termasuk di Islam lah gitu ya. Di luar pandangan yang melarang juga ada pandangan yang membolehkan. Hanya masalahnya kan masyarakat kita ini kan sebagian besar masih berhenti pada pemahaman yang melarang. Kita anggap yang mereka yang berbeda agama itu lebih rendah dari kita. Kita anak terang, dia anak kegelapan, kita anak Tuhan, dia anak setan, kita anak yang baik-baik, soleh, dia anak yang brengsek lah. Nah, saya sebagai pribadi, sebagai seorang Muslim, nah kalau saya tuh memiliki pemahaman begini, Islam itu kan agama yang hadir belakangan setelah Kristen, Yahudi dan sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah, oleh karena itu dengan adanya Al-Maidah ayat 5 itu yang membolehkan laki-laki Muslim menikah dengan perempuan non-Muslim, menurut saya itu sudah merupakan lompatan paradigmatik yang luar biasa lah. Nah, oleh karena itu buat saya dengan adanya itu menunjukkan bahwa Islam itu merupakan agama yang sangat terbuka gitu ya, terbuka bagi perbedaan. Termasuk juga ketika mengizinkan orang Islam menikah dengan non-Muslim. Allah itu adalah Allah yang menciptakan umat manusia seluruh dunia ini. Yang kedua, bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang mengasihi semua orang, mencintai semua orang. Karena kita semua laki dan perempuan ciptaan Allah dan Allah mengasihi semua orang, maka seharusnya kita bisa bergaul dengan siapapun, menikah dengan siapapun tanpa memandang agamanya, etniknya, ideologi politiknya atau apapun, ya. Jadi memang kita ini sebetulnya tidak boleh membeda-bedakan orang atau membangun sekat-sekat imajiner. Saya teringat apa yang Petrus katakan, aku mengerti sekarang bahwa Allah tidak membedakan orang ya. Di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 34-35. Tekanan dari masyarakat tidak hanya berlangsung dalam kehidupan sebelum pernikahan, tetapi tekanan itu terus bergulir, bahkan di dalam kehidupan berumah tangga.
Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, anak saya kan yang kebetulan yang pertama itu berkebutuhan khusus. Ada banyak hal sih orang, maksudnya saya mendengar mungkin ada yang bisik-bisik. Sebenarnya itu lebih ke orang di luar internal kami sebenarnya, bahwa itu mungkin akibat dari nikah beda agama. Saya sudah siap secara mental, orang mau menghina, mau diskriminasi, mau diskreditkan, mau apapun itu udah nggak terlalu kena lah sama saya. Saya udah selesai masalah-masalah seperti itu gitu. Agama itu seharusnya tidak menjadi sekat bagi siapapun untuk mengenal yang lain yang berbeda. Apalagi kita hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang sebetulnya sangat beragam, yang bineka tunggal ika. Agama itu kan seharusnya menyatukan, bukan malah menjadi sekat gitu kan. Pesan dari semua agama itu ya satu, itu apa? Ya bagaimana kita memiliki nilai-nilai cinta kasih, lalu kemudian selalu berbuat baik kepada orang lain. Kalau di Islam kan gitu kan, khairun nas anfa'uhum linnas, begitu. Dogmanya begitu, doktrinnya begitu. Sebaik-baik manusia itu ya yang bermanfaat bagi orang lain. Teologi polaristik yang memecah belah masyarakat Indonesia, yang merendahkan umat beragama lain itu harus diganti, harus diubah. Oleh karena itu kita juga harus memiliki teologi yang bisa menerima keanekaragaman, menghargainya dan mengakuinya juga. Semakin banyak orang Indonesia yang melakukan pernikahan beda agama, mereka tidak akan hidup dalam sekat-sekat. Mereka tidak akan mengembangkan juga pikiran-pikiran polaristik, tetapi justru mengalami proses moderasi di dalam dirinya, sehingga memang keyakinan agamanya lebih dilembutkan, bisa membuka diri terhadap umat beragama yang lain. Be yourself dan jangan menyerah, itu aja sih. Karena sebenarnya nikah beda agama itu tadi, ya kita harus menjadi diri kita. Kenapa harus be yourself? Karena kita harus tetap menjadi diri kita tanpa harus mengubah apapun. Tetapi itu tadi tantangannya karena besar, makanya kita harus selalu nggak mudah menyerah. Karena tadi yang seperti saya bilang sebelumnya, soal nikah beda agama bukan hanya soal persiapan, sampai meninggal pun itu akan menjadi tantangan tersendiri. Jadi selama kita bisa tetap menjadi diri kita dan tidak mudah menyerah, karena kita pasti bisa lalui. Antara cinta dan Khalik. Bukankah cinta kita dikobarkan oleh Sang Khalik? Bukankah Sang Khalik itu mewujud dalam cinta kita?